Halo teman-teman. Jadi perjalanan kali ini menuju kawasan Eustoria Poca untuk melakukan pengamatan langsung mengenai kondisi Eustoria dan keanekaragaman hayat. Jadi lokasi yang kami kunjungi ini merupakan kawasan Eustoria di Poca, yaitu di wilayah pertemuan antara air tawar dan air laut yang dipengaruhi oleh pasang surut. A few moments later. Halo semuanya, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan saya Jennifer Afepati Pelu dengan NIM 2023-76020, dengan saya Feren Isak dengan NIM 2023-76035, dengan saya Chandra Wiara NIM 2024-76024, dan saya Jilani Putra Sarmuna dengan NIM 2024-76053. Pada video kali ini kami akan membahas tugas mata kuliah ekologi perairan dengan judul analisis kondisi estuaria lokal yang berlokasi di kawasan Poca, dan juga kami akan membahas tentang keanekaragaman hayati estuaria. Selamat menyaksikan. Let's go! Teman-teman, di sini kami akan membahas tentang analisis kondisi estuaria lokal yang berlokasi di kawasan Poca. Estuaria merupakan wilayah pertemuan antara air tawar dan air laut yang dipengaruhi oleh pasang surut. Ekosistem ini memiliki peranan penting bagi kehidupan organisme, perairan, dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi fisik di kawasan Poca, menunjukkan perairan yang cukup keruh dengan warna air kehijauan kecoklatan. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh sedimentasi, aktivitas pasang surut, serta percampuran air laut dan air tawar. Di sekitar kawasan estuaria juga terdapat beberapa vegetasi mangrove yang masih tumbuh di beberapa bagian. Selain itu, terdapat pembangunan dan aktivitas manusia di sekitar pemukiman, seperti jembatan dan permukiman warga yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan perairan tersebut. Secara ilmiah, kondisi perairan estuaria dipengaruhi oleh campuran air laut dan air tawar, sehingga salinitasnya berubah-ubah. Warna air yang keruh menunjukkan adanya partikel sedimen dan kemungkinan bahan pencemar yang terbawa aliran air. Selain itu, aktivitas manusia di sekitar kawasan estuaria juga dapat mempengaruhi kualitas air dan kadar oksigen terlarut di dalam perairan. kondisi geologi estuaria. Pada kawasan estuaria Poca ditemukan investigasi mangrove yang berfungsi sebagai perlindungan pantai dan habitat bagi organisme perairan. Secara sirkulasi, Eustoria Poca ini terbentuk dari pencampuran konstan antara air laut dan air tawar yang digerakkan kuat oleh siklus pasang surut air laut. Dari pantauan langsung, ekosistem di sini sebenarnya masih mampu menopang kehidupan biota air. Namun tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia dan tumpukan sampah mulai jadi ancaman di beberapa titik. Masalah utama di Eustoria Poca adalah pencemaran sampah plastik dan sedimentasi tinggi yang bikin air menjadi keruh. Kondisi ini jelas mengganggu keseimbangan ekosistem. Solusinya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di area ini dan wajib menjaga kelestarian hutan mangrove di sekitarnya demi menjaga napas kehidupan Eustoria Poca. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi estuaria di kawasan Poca masih memiliki potensi ekologis yang baik karena adanya vegetasi mangrove dan habitat bagi organisme perairan. Namun ditemukan beberapa permasalahan lingkungan seperti pencemaran sampah dan kualitas air yang keruh akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian ekosistem estuaria agar tetap terjaga bagi kehidupan di masa mendatang. Setelah melakukan pengamatan terhadap kondisi estuaria pada kawasan Poca, selanjutnya kami akan membahas mengenai keanekaragaman hayati yang terdapat pada ekosistem tersebut. Keanekaragaman hayati pada estuaria ini terdiri dari beberapa jenis mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Vegetasi yang dominan ditemukan di kawasan estuaria Poca adalah tumbuhan mangrove. Mangrove memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kadar garam yang tinggi dan kondisi tanah berlubang. Keberadaan mangrove sangat
Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman fauna. Selain tumbuhan mangrove, kawasan estuaria juga menjadi habitat bagi berbagai jenis fauna. Organisme yang umumnya ditemukan di estuaria antara lain ikan, kepiting, dan organisme-organisme lainnya. Organisme-organisme tersebut mampu beradaptasi dengan kondisi salinitas yang berubah-ubah di lingkungan estuaria. Secara sirkulasi, estuaria Apoka ini terbentuk dari pencampuran konstan antara air laut dan air tawar yang digerakkan kuat oleh siklus pasang surut air laut. Dari pantauan langsung, ekosistem di sini sebenarnya masih mampu menopang kehidupan biota air. Namun tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia dan tumpukan sampah mulai jadi ancaman di beberapa titik. Masalah utama di estuaria Apoka adalah pencemaran sampah plastik dan sedimentasi tinggi yang bikin air menjadi keruh. Kondisi ini jelas mengganggu keseimbangan ekosistem. Solusinya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di area ini dan wajib menjaga kelestarian hutan mangrove di sekitarnya demi menjaga napas kehidupan estuaria Apoka. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan, kawasan estuaria memiliki keanekaragaman hayati yang cukup baik dengan keberadaan vestigasi mangrove dan berbagai organisme perairan. Namun, ekosistem ini perlu dijaga dan dilestarikan agar keseimbangan lingkungan tetap terpelihara serta keanekaragaman hayati di estuaria tidak mengalami kerusakan. Sekian video dari kelompok kami mengenai analisis kondisi estuaria lokal dan keanekaragaman hayati estuaria di kawasan Apoka. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.